Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Raudatul Jania. Saya dari kelas AK21C. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit tentang PPh Badan. Oke, yang pertama itu ada pengertian pajak penghasilan badan. Nah, pajak penghasilan badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud yaitu adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak badan baik dari dalam maupun dari luar negeri dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada subjek PPh Badan dan objek PPh Badan. Nah, apa sih subjek pajak badan atau PPh Badan? Nah, subjek pajak badan atau PPh Badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulanan ataupun dalam tahunan, dan disetor ke kas negara yang berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan cara perpajakan UU KUP yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Nah, ya di sini ada 10. Yang pertama itu ada perseroan terbatas atau yang bisa disebut dengan PT. Nah, yang kedua itu ada perseroan lainnya. Yang ketiga itu ada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, yang keempat itu ada badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, yang kelima itu ada badan usaha milik desa atau yang bisa disebut dengan BUMDes. Nah, yang keenam itu ada firma, yang ketujuh itu ada kongsi, yang kedelapan itu ada koperasi. Nah, yang kesembilan itu ada dana pensiun. Nah, yang terakhir ini yang ke-10 ini ada persekutuan. Nah, terus dilanjut yang kedua yaitu objek PPh Badan atau objek pajak badan. Nah, apa sih objek pajak badan? Nah, objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau yang diperoleh badan. Bagi subjek badan adalah negara yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh ini meliputi ini ada 13. Yang pertama itu kita sebutkan saja satu-satu ya. Yang pertama itu ada hadiah dari kegiatan atau penghargaan. Yang kedua itu ada laba usaha. Yang ketiga itu ada keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta, yaitu selain tanah dan bangunan. Yang keempat itu ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang kelima itu ada bunga yang termasuk premium dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, yang keenam itu ada dividen. Yang ketujuh itu ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kedelapan itu ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesembilan ini keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan. Nah, yang ke-10 itu ada peraturan pemerintah. Yang ke-11 itu ada keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Nah, yang ke-12 itu ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. Nah, yang ke-13 ini iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, yang ketiga itu ada norma perhitungan. Nah, apa sih norma perhitungan? Yaitu adalah mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan yang harus diketahui sebelum kita tahu cara menghitung pajak penghasilan badan. Nah, yang pertama itu penghasilan kena pajak. Nah, sebelum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh Badan, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan, yaitu caranya dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan kegiatan usaha.
Setelah melewati penyusunan fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Nah, apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Nah, yang kedua itu yaitu perhitungan pajak penghasilan terutang. Nah, untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu tentang pajak penghasilan. Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun 2010. Tarif terlebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri dengan ketentuan, yaitu yang pertama berbentuk perseroan terbuka, yang kedua itu ada memiliki setidaknya 40% jumlah keseluruhan saham yang mau disetorkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif nominalnya. Oke, itu kita masuk ke contoh perhitungan pajak badan. Misalnya, pada tahun 2021, PT XYZ memperoleh penghasilan kotor sebesar 10 miliar. Maka sebelum pajak mengetahui pajak yang harus dibayar PT Mentari Harapan, maka harus diketahui terlebih dahulu penghasilan kena pajak dari PT Mentari Harapan. Misalnya, maka pajak yang harus dibayar adalah 50% dikali 22% dikali itu 5 miliar sama dengan 550 juta. Namun perlu dibuat catatan bahwa selama periode tahun 2021 PT XYZ telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara yaitu sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 yaitu sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT XYZ adalah 550 juta dikali 50 juta dikali 100 juta dikurang 350 juta. Nah, yang 350 juta ini adalah angka yang bisa dicicil oleh PT XYZ ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2021. Nah, yaitu di sini ada pembahasan yang ketiga yaitu pembukuan dalam PPh badan. Nah, pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 29 UU KUP pengaturan. Nah, pembahasan yang keempat itu ada pembukuan dalam PPh badan. Nah, pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 29 UU KUP. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besar pajaknya yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya pajak penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan benar. Pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak atau berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean. Di dalam daerah pabean, jumlah pajak masuknya yang tepat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Yaitu prinsip taat asas pada pembukuan adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Nah, prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan yang pertama itu stelsel pengakuan penghasilan, yang kedua itu ada tahun buku, yang ketiga itu ada metode penilaian persediaan, atau yang keempat itu metode penyusutan dan amortisasi. Nah, yang kelima ini pembahasan yang kelima ini yaitu ada tarif PPh badan. Nah,
Perlu dipahami, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan dari sebelumnya sejak tahun 2020 melalui peraturan pemerintah yaitu PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas. Tarif PPh Badan diturunkan. Nah, yaitu yang berbunyi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Nah, selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25